kabarnya hari ini? Bertemu lagi dalam materi kali ini. Kita akan membahas mengenai pasar. Kita akan membahas mengenai jenis-jenis pasar dilihat dari banyaknya penjual dan pembeli yang terdapat di pasar. Jenis pasar ini dibagi menjadi 4, yaitu pasar persaingan sempurna, pasar monopoli, pasar monopolistik, dan pasar oligopoli. Langsung saja kita lihat yang pertama, pasar persaingan sempurna, yaitu struktur pasar yang mana terdapat banyak penjual dan pembeli, dan setiap penjual ataupun pembeli tidak dapat mempengaruhi harga pasar. Ciri-cirinya yaitu banyak penjual dan pembeli, kemudian barang yang dihasilkan serupa atau homogen, penjual dan pembeli bebas masuk dan keluar pasar, penjual dan pembeli tidak bisa menentukan harga, informasi sama, dan efisien dalam penggunaan faktor produksi. Jadi dari namanya aja kita udah bisa tahu ya bahwa di dalam pasar persaingan sempurna ini terjadi persaingan di mana katanya tadi di sini harga tidak ditentukan oleh penjual maupun pembeli. Artinya karena dia adalah pasar persaingan sempurna, maka harga itu ditentukan dari terjadinya mekanisme pasar, yaitu terbentuknya permintaan dan penawaran sehingga terbentuk harga pasar, gitu ya. Jadi di dalam pasar persaingan sempurna ini yang diperjualbelikan adalah barang sejenis. Contohnya pasar persaingan sempurna ini misalnya pasar beras, pasar gandum dan sebagainya ya. Dia hanya menjual barang-barang homogen atau yang sejenis. Kita lihat selanjutnya ada kebaikan dan kelemahan dari pasar persaingan sempurna ini. Kebaikannya yaitu maksimalisasi efisiensi, produktif dan alokatif. Kemudian yang kedua, kebebasan bertindak dan memilih. Kemudian kelemahannya tidak mendorong inovasi. Yang kedua, menimbulkan ongkos sosial dan perusakan lingkungan. Kemudian membatasi pilihan konsumen karena tadi kan dia sejenis ya. Efisiensi penggunaan faktor produksi cenderung tidak meratakan distribusi pendapatan. Nah, itu untuk yang pasar persaingan sempurna. Yang kedua ada pasar monopoli. Pasar monopoli itu adalah bentuk pasar di mana hanya terdapat satu supplier saja dan supplier ini menghasilkan barang yang tidak secara dekat mempunyai pengganti atau substitusi. Artinya barang yang diperjualbelikan di pasar monopoli ini dia hampir tidak punya pengganti atau substitusi. Contohnya gini, kalau beras itu dia masih punya pengganti, boleh diganti misalnya dengan jagung, dengan gandum dan lain sebagainya ya. Kalau di dalam pasar monopoli dia barang yang diperjualbelikan biasanya tidak punya pengganti sehingga bisa dimonopoli. Ciri-cirinya yaitu merupakan industri satu firm atau supplier. Jadi supplier cuma satu. Tidak mempunyai substitusi yang mirip. Nah, tidak ada barang pengganti nih artinya. Kemudian tidak terdapat kemungkinan untuk masuk ke pasar. Dapat menentukan harga dan promosi iklan kurang diperlukan. Nah, karena namanya juga pasar monopoli ya, hanya ada satu penjual, maka dia tidak perlu promosi karena mau tidak mau konsumen akan membeli pada pasar monopoli. Dan harga ditentukan oleh supplier tersebut. Apa contohnya ini? Nah, kalau di Indonesia ada pasar monopoli yang berlaku yaitu listrik. Jadi penjualan listrik itu dimonopoli oleh perusahaan listrik negara yang dibentuk oleh pemerintah. Jadi memang dia pasar monopoli ini kebanyakan terbentuk karena adanya andil pemerintah. Kenapa makanya pemerintah membentuk pasar monopoli? Ini biasanya untuk hal-hal yang menyangkut hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara supaya pengelolaannya terkendali dengan baik, sehingga lebih baik dia dikelola oleh pemerintah gitu melalui perusahaan yang dibentuknya. Contohnya tadi PLN gitu ya. Faktor penyebab monopoli ini, yang pertama, firma monopoli mempunyai suatu sumber daya tertentu yang unik. Nah, firma monopoli dapat menikmati skala ekonomi dalam kegiatannya. Kemudian yang ketiga, kebijakan atau keputusan pemerintah yang memberikan hak monopoli kepada firma tertentu. Nah, jadi tidak semua bisa dimonopoli ya. Dia bisa terbentuk monopoli karena ada kebijakan atau keputusan yang dibuat oleh pemerintah. Yang selanjutnya, pasar persaingan monopolistis. Nah, monopolistis ini merupakan bentuk pasar antara pasar sempurna dan monopoli. Jadi namanya monopolistis gitu ya. Jadi dia kombinasi antara pasar persaingan sempurna yang tadi dengan pasar monopoli. Bagaimana ciri-cirinya? Terdapat banyak penjual, kemudian barang sama dengan corak berbeda. Nah, kalau tadi di
pasar persaingan sempurna banyak penjual, di pasar monopolistis juga gitu, banyak penjual. Kemudian barang yang sama, kalau di pasar persaingan sempurna tadi barangnya homogen, sejenis. Nah, di pasar monopolistis juga gitu, dia hampir sama barangnya, tapi dengan corak yang berbeda. Jadi setiap produk itu, walaupun misalnya contoh kita ambil sepatu sport. Nah, sepatu sport itu walaupun jenisnya sepatu sport, tapi dia bisa memiliki keunikan masing-masing. Jadi tergantung mereknya gitu. Kemudian yang selanjutnya, penjual memiliki sedikit kekuasaan untuk mempengaruhi harga. Nah, jadi penjual itu kalau tadi di persaingan sempurna kan tidak bisa menentukan harga, karena harga terbentuk karena mekanisme pasar. Kalau di monopoli ditentukan oleh supplier. Nah, kalau di monopolistis ini dia kombinasi keduanya. Jadi terbentuk karena mekanisme pasar, tapi bisa juga dipengaruhi oleh penjual. Kenapa bisa penjual mempengaruhi? Karena tadi itu barang yang sama tapi dengan corak yang berbeda atau ciri khas yang berbeda. Sama-sama sepatu sport, tapi dengan satu brand dengan yang lainnya dia punya keunikan masing-masing. Jadi penjualnya bisa menentukan harga yang berbeda. Dia bisa membentuk harga. Nah, kemudian masuk ke dalam pasar atau industri relatif mudah, persaingan promosi melalui iklan sangat aktif. Kalau tadi di pasar monopoli tidak perlu iklan karena sudah di monopoli, mau tidak mau orang beli sama supplier yang satu itu. Kalau di monopolistis, dia kombinasikan tadi antara sempurna dengan monopoli. Di monopolistis berlaku iklan atau promosi. Untuk apa iklan atau promosi itu dilakukan? Nah, tujuan perusahaan beriklan pertama memberikan penerangan kepada konsumen tentang barang yang diproduksinya. Kemudian menerangkan bahwa barang yang dihasilkan merupakan barang yang sangat bagus dan memelihara hubungan dengan konsumen. Nah, itulah tujuan perusahaan biasanya membuat iklan. Kita lihat di sini kebaikan dan kelemahan iklan. Nah, yang pertama, kebaikannya itu membantu konsumen untuk membuat keputusan yang lebih baik. Dari iklan kan biasanya konsumen memutuskan gitu ya, oh yang ini, minuman yang ini dia selain segar juga sehat gitu. Kita taunya itu dari iklan, makanya terjadi persaingan di iklan kan. Yang kedua, menggalakkan kegiatan memperbaiki mutu barang. Nah, karena pasar monopolistis ini penjualnya juga banyak, maka biasanya produsen itu bersaing dengan memperbaiki mutu barang. Kemudian membantu membiayai perusahaan terkait dunia iklan dan memelihara hubungan baik dengan konsumen. Nah, kelemahan iklan ini ada juga. Yang pertama, promosi secara iklan adalah suatu penghamburan biaya. Jelas ya, karena iklan itu dia membutuhkan biaya, apalagi kalau iklannya dipasang di TV gitu ya. Biaya yang dikeluarkan cukup besar. Kemudian yang kedua, tidak selalu memberikan informasi yang benar. Nah, ini yang terjadi. Kadang-kala iklan itu dibuat berlebihan gitu supaya orang terpengaruh untuk membeli, padahal pada kenyataannya informasi yang diberikan tidak selalu benar, kadang dilebih-lebihkan gitu ya. Iklan bukanlah merupakan suatu cara efektif untuk menambah jumlah pekerjaan dalam perekonomian. Dan yang terakhir, iklan dapat menjadi penghambat supplier baru untuk masuk ke dalam pasar. Yang terakhir adalah pasar oligopoli. Oligopoli itu yaitu pasar atau sekelompok perusahaan besar yang menguasai pasar produk yang sejenis. Jadi ciri-cirinya itu barang yang diperjualbelikan sama, kemudian ada mutual interdependensi atau saling terkait gitu ya. Jumlah penjual sedikit. Ini contohnya bola, soft drink, minyak. Artinya gini, kalau di pasar oligopoli itu hanya ada beberapa produsen yang berkuasa di pasar itu. Contoh kita ambil sepeda motor, hanya ada beberapa merek saja. Barangnya sama-sama sepeda motor. Maka penjual yang sedikit ini mereka akan menguasai pasar. Beda halnya kalau produk makanan ya. Kalau makanan itu dia tidak bisa kita sebut oligopoli karena produsennya sangat banyak, bisa lebih dari 2 dan 3. Kalau oligopoli itu berkisar antara 2-3 produsen saja. Jadi dia tidak banyak. Kalau monopoli satu produsen, kalau di oligopoli lebih dari satu, tapi juga tidak sebanyak di monopolistik atau di pasar persaingan sempurna. Begitu dia, hanya sedikit saja. Oke, sampai di sini materi kita hari ini. Semoga kalian dapat memahaminya. Sampai ketemu di materi selanjutnya. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Bye-bye.